Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat-sahabat, teman-teman. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara merawat atau perawatan suling Sunda ataupun suling yang lainnya, misalnya suling dangdut ya, ataupun bangsing. Nah, kebetulan tadi ada yang bertanya ya, ada beberapa orang yang bertanya, Kang, bagaimana cara perawatan suling Sunda ya agar tetap kualitas suaranya tetap bagus ya, dan tidak kena jamur atau kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, saya menggunakan ada beberapa alat ya yang harus dipersiapkan. Yang pertama ini busa ya, busa bekas kursi saya potong ya, saya potong ini berapa senti ya, 2 kali 5 ya, ini panjangnya 5 cm, sekitar 5 cm lah, 5 cm, dan lebarnya 2 cm. Nah, ini saya potong, kemudian saya menggunakan ini senar ya, senar buat layangan. Nah, nanti teman-teman bisa potong sekitar 65 cm ya, karena suling Sunda itu biasanya paling maksimal itu panjangnya 64 cm ya, atau 62. Nah, kemudian diikat bagian sini, jadi tengah-tengahnya kita ikat. Iya, kita ikat. Nah, atau bisa juga menggunakan tali rapia ya, tali rapia bisa. Nah, caranya kita busa yang tadi dikasih minyak minyak telon atau minyak kayu putih ya, itu terserah mereknya mau apa saja boleh ya. Nah, karena suling itu jika tidak dipakai nanti banyak kotoran di sini ya, di dalamnya, terutama di dalamnya, dan ini nanti akan tumbuh jamur-jamur ya apabila lama tidak dipakai ya. Kalau saya minimal itu 2 minggu 1 kali, meskipun tidak dipakai saya selalu bersihkan, jadi kualitas suaranya pun akan tetap terjaga ya. Nah, kemudian saya kasih ini ya, kasih sedikit aja dulu. Nah, dan sediakan juga potongan bambu atau apa saja, panjangnya sekitar 65 cm ya. Kalau saya tetap masih pakai bambu ya, bambu tamiang yang kecil ya. Ini fungsinya untuk merojok, bukan merojok ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Kalau saya ini tadi sudah dikasih minyak kayu putih. Nah, kemudian didorong ya, didorong sampai ujung, nah, sampai mentok saja. Nah, kemudian tali ini kita tarik. Oke. Nah, kalau banyak kotoran nanti ini bakal ada hitam ya. Hitam kita bersihkan, bisa pakai air juga. Kemudian kasih lagi minyak kayu putih ya. Itu caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini fungsinya untuk tadi apa? Merojok merojok
gitu ya, untuk mendorong ke bagian ujung ya. Nah, jadi akan tetap bersih ya. Nah, karena jika ada kotoran saja sedikit, kualitas suara yang dihasilkan akan kurang ya. Jadi kurang enak kita akan pakainya. Ya, ini sudah nyaman kembali ya di tiupnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya berikan tipsnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan bukan kesalahpahaman atau salah dari kata-kata saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.